teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Tiara Hazari, NIM saya 666225002. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, teman-teman sebelumnya pernah dengar gak sih, ataupun kayak teman-teman pernah ngalamin gak sih, kita tuh percaya sama satu hal yang kita percaya itu karena semua orang juga percaya gitu. Artinya kita tuh FOMO. Nah, pernah juga nggak sih kita tuh merasa paling benar padahal yang kita lihat tuh cuma potongan-potongan video kecil yang belum tentu kebenarannya itu ada dan nyata. Nah, ternyata 2000 tahun lalu seorang filsuf bernama Plato itu sudah memperingatkan hal ini loh teman-teman. Nah, hari ini aku Nabila Tiara Hazari, kita akan melihat bagaimana alegori gua Plato ternyata sangat relevan sekali dengan kondisi Indonesia saat ini. Next, stay tune. Oke teman-teman, sesuai dengan apa yang saya sudah katakan di awal, bahwasannya kita akan membahas tentang Plato ataupun pemikirannya ketika bayangan ini dianggap jadi sebuah kebenaran bagi masyarakat yang ada. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke latar belakang siapa sih Plato dan juga latar belakang dari pemikirannya. Nah jadi Plato ini adalah salah satu filsuf terbesar dan juga terkenal dalam sejarah barat teman-teman. Ia lahir di Athena pada 428 sebelum Masehi. Dan ia juga berasal dari keluarga bangsawan, yang artinya dia ini menunjukkan bahwa ia berasal dari lingkungan politik dan juga intelektual yang kuat sekali teman-teman. Nah, banyak kerabatnya yang menjadi pejabat negara juga teman-teman. Nah teman-teman, kedekatannya ini dengan dunia intelektual ataupun politik dimulai dan diperoleh pada saat ia berhubungan berteman dengan Socrates. Socrates ini adalah sosok yang kemudian menjadi guru sekaligus inspirasi filosofis dalam hidupnya. Nah, kabar kematian Socrates ini muncul akibat adanya hukuman dari negara atas tuduhan tentang merusak pemikiran kaum muda. Nah, kabar kematiannya ini sangat mengguncang Plato sekali. Dari peristiwa itu, Plato mulai mempertanyakanlah mengapa kebenaran justru ditolak oleh masyarakat. Dan pertanyaan inilah yang akan melahirkan karya besarnya, yaitu The Republic, termasuk konsep yang akan kita bahas juga, yaitu adalah alegori gua. Sekarang kita masuk ke isi. Gimana sih konsep alegori gua ini? Yap, nanti akan saya jelaskan ya teman-teman. Nah teman-teman, dalam alegori gua, Plato menggambarkan manusia seperti para tahanan yang ada di dalam gua. Mereka saling terikat, hanya bisa melihat bayangan di dinding saja, dan mengira bayangan itu adalah sebuah realitas sejati yang mereka dapat lihat. Padahal, bayangan itu hanyalah pantulan dari dunia luar. Ketika satu orang keluar dari gua dan melihat matahari ataupun melihat kebenaran, lalu kembali lagi untuk memberitahu yang lain akan kebenaran tersebut, ia justru mulai ditolak, bahkan mulai dianggap berbahaya karena berbeda pemikiran dengan orang-orang yang ada di dalam gua. Nah, bagi Plato, kebenaran sering kali ditolak bukan karena salah, tapi karena tidak nyaman. Nah, melalui konsep alegori gua ini, Plato ingin menunjukkan bahwa pencarian kebenaran membutuhkan keberanian, kesadaran moral, dan juga pendidikan. Realitas yang kita tahu itu tidak selalu menyenangkan dan tidak selalu sesuai dengan apa yang kita ngerti. Tetapi, menerima sebuah realitas tersebut perlu dan diperlukan untuk mencapai keadilan dan juga kehidupan yang akan menjadi lebih baik di masa depan nantinya. Nah teman-teman, ternyata ide ini juga muncul dalam The Apology ketika Socrates membela diri di pengadilan. Ia tidak membawa kebohongan yang menyenangkan, tapi pertanyaan-pertanyaan yang mengguncang kenyamanan sosial. Dan seperti dalam alegori gua ini, masyarakat belum siap untuk menerima cahaya akan kebenaran. Akhirnya, Socrates dihukum mati akan hal-hal yang ia bawa yang mengenai hal-hal yang tidak sesuai ataupun mengganggu kenyamanan sosial. Dari sini yang sudah saya sampaikan juga, Plato ingin menunjukkan satu hal penting. Manusia seringkali cenderung memilih ilusi yang akan nyaman daripada kebenaran yang sangat menyakitkan. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke fenomena di Indonesia yang berkaitan dengan pemikirannya Plato tentang alegori gua. Memang berkaitan ya, tentu berkaitan sekali teman-teman. Di sini saya sudah membagi menjadi 4 aspek, mulai dari masyarakat yang terjebak dalam realitas media sosial,
Yang kedua, politik pencitraan dan demokrasi emosional. Yang ketiga, penolakan terhadap pembawa kebenaran. Dan yang keempat, tentang krisis literasi kritis. Yang pertama, masyarakat terjebak dalam realitas media sosial. Nah, teman-teman, sekarang mari kita lihat Indonesia hari ini. Media sosial seringkali menjadi dinding gua modern. Kenapa seperti itu? Karena banyaknya informasi viral yang mulai dianggap sebagai kebenaran tanpa verifikasi dan juga tanpa refleksi. Di sini, hoaks kembali menyebar lebih cepat daripada data akademik yang kita ketahui. Opini dianggap lebih fakta dan emosi mengalahkan rasionalitas. Kita sering percaya bukan karena benar, tapi karena banyak yang membagikan dan banyak yang menginformasikan soal ketidaktahuan sebuah konten yang dianggap benar. Dari aspek pertama, dari masyarakat yang terjebak dalam realitas media sosial justru seringkali berkaitan dengan konsep alegori gua ini, teman-teman. Bisa dilihat sendiri ya pada kenyataan Indonesia hari ini. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu politik pencitraan dan demokrasi emosional. Kenapa halnya termasuk dengan berkaitan ya? Pasti berkaitan sekali, teman-teman. Dalam politik, kita juga sering kali terjebak akan bayangan. Kenapa seperti itu? Karena biasanya pencitraan politik ini, figur yang terlihat baik, ramah, dan juga viral, cuplikannya bisa diambil dari kampanye, baliho, dan juga konten politik yang ada di media sosial, itu justru lebih dipercaya daripada rekam jejak dan juga integritas yang mereka kasih. Demokrasi berubah menjadi demokrasi emosional, seperti tahanan gua ketika menilai realitas dari apa yang ia tampak, bukan dari apa yang benar-benar terjadi dan benar-benar ada. Nah, maka dari itu, kenapa politik ini termasuk fenomena Indonesia yang dikaitkan dengan konsep alegori gua Plato. Teman-teman, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu adalah penolakan terhadap pembawa kebenaran. Kenapa seperti itu? Yang pertama, kita mempunyai jurnalis, aktivis, diskusi publik. Nah, yang lebih menyedihkan lagi, teman-teman, mereka-mereka ini yang membawa fakta seringkali dianggap ancaman. Jurnalis yang mulai dikritik bungkam, dikritisi, dan juga akademisi yang dilabeli provokator, juga aktivis yang seringkali dianggap perusak stabilitas negara Indonesia. Ketika yang rasional justru dipandang mengganggu kenyamanan sosial, ini persis sekali seperti kasus Socrates yang dihukum mati. Persis seperti orang yang keluar dari gua yang membawa kebenaran yang akhirnya dianggap mengganggu kenyamanan publik. Nah, teman-teman, sekarang kita bahas poin yang keempat, yaitu krisis literasi kritis. Kenapa hal ini termasuk? Justru ini adalah masalah utamanya, krisis literasi kritis. Kita ataupun warga masyarakat di Indonesia lebih suka hiburan daripada edukasi yang bermanfaat bagi diri kita dan juga masyarakat. Lebih nyaman dengan narasi sederhana daripada realitas yang kompleks. Ya, hal ini bukan lagi rahasia umum. Jadi, memang bahwasannya sudah tertera bahwa Indonesia mengalami krisis literasi. Akibatnya, hoaks dan polarisasi semakin tumbuh subur. Sementara, kebenaran rasional mulai tenggelam. Jadi, mengapa saya mengatakan bahwa krisis literasi kritis ini adalah salah satu masalah utamanya? Dikarenakan krisis literasi ini mencakup 3 hal di atas tadi, teman-teman. Kalau sudah krisis literasi, masyarakat akan terjebak dalam realitas media sosial dan juga terjebak dalam politik pencitraan, serta terjebak akan adanya penolakan terhadap pembawaan kebenaran. Nah, pasti teman-teman bingung kan? Pasti bertanya-tanya, lalu bagaimana keluar dari gua ini? Nah, dari sini
Plato tidak hanya mengkritik, ia juga menawarkan jalan keluar supaya kita bisa keluar dari gua dan mulai nyaman dan beradaptasi dengan hal-hal yang kita belum ketahui. Untuk keluar dari gua, Indonesia ini perlu sekali adanya literasi media dan juga digital yang sangat kuat, serta pendidikan yang menumbuhkan berpikir kritis yang memang menampung semua pikiran-pikiran kritis dan juga terbuka akan halayak luar. Serta yang ketiga, ruang dialog tanpa fanatisme. Dan yang keempat, kebiasaan memverifikasi terlebih dahulu. Jadi bukan sekedar percaya saja, tetapi harus memastikan bahwasannya yang kita baca ataupun yang kita lihat itu adalah sebuah kebenaran yang terjadi. Jadi ketika kita mulai memverifikasi kepada orang lain juga, tidak adanya hoaks yang menyebar. Nah, keluar dari gua ini memang sangat menyakitkan sekali, karena tidak akan selalu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tapi tetap di dalam gua juga akan lebih membahayakan diri kita dan juga orang sekitar. Nah, sekarang kita masuk ke tahap paling akhir, yaitu adalah ringkasan atau kesimpulan. Alegori gua ini teman-teman dalam The Republic The Gagasan, kebenaran dalam The Apology telah memperlihatkan bahwa Plato menggambarkan kondisi manusia yang cenderung lebih memilih ilusi dibandingkan dengan realitas fenomena tersebut. Nah, fenomena ini terekam jelas bahwa jelas sekali masyarakat yang ada di Indonesia saat ini, terutama ke dalam budaya pencitraan politik, media sosial, dan polarisasi informasi yang terjadi. Hal ini sama seperti tahanan yang sama sekali ada di dalam gua. Di sana banyak orang yang merasa aman saja dalam berpersepsi semu dan menolak kebenaran. Nah, kebenaran yang dianggap mengganggu kesenangan berpikir yang mereka lakukan, sehingga kebenaran rasional menjadi sulit diterima. Dari sini, Plato mengingatkan kita bahwa sebuah bangsa hanya bisa berkembang jika berani meninggalkan bayangan dan menuju cahaya. Tantangan Indonesia hari ini bukan hanya soal ekonomi dan infrastruktur saja, tapi membebaskan cara berpikir masyarakatnya. Pertanyaannya sekarang, kita mau tetap nyaman di dalam gua atau berani berjalan menuju kebenaran? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kita udah sampai tahap akhir yang paling akhir sekali, yaitu tahap saya berterima kasih kepada kalian semua karena sudah mendengarkan dan juga menyimak secara jelas. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan juga dapat dipahami oleh khalayak umum. Ya udah teman-teman, terima kasih banyak atas pendengarannya dan juga atensinya untuk mendukung video kali ini. Terima kasih banyak. Dadah, sampai jumpa.